الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام وأنعم علينا بدخول الشهر ذي الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عين الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosan kita ucapkan kalimat syukri kepada Allah Rabbul Izzati yang sampai saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang tak terhitung banyaknya, sehingga pada hari ini kita kembali melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat Jumat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita telah berada di bulan Zulhijjah, bulan di mana diwajibkannya umat Islam untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu menjalankannya. Namun bagi umat Islam yang belum mampu berangkat ke sana, ada beberapa amalan yang tak kalah besar pahalanya untuk kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalu fihi afdalu min ashri dzil hijjah." Qila walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni hari pertama sampai hari ke-10 bulan Zulhijjah. Para sahabat pun bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah?" Kemudian Rasul menjawab, "Iya, meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali bagi orang yang pergi jihad membawa hartanya dan nyawanya, kemudian tidak satu pun kembali di antara keduanya." Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Arti dari hadis di atas adalah ketika seseorang beramal di bulan ini, di hari pertama sampai hari ke-10, atau beberapa hari saja dia beramal di bulan ini, maka pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dia berjihad dengan semua hartanya dan nyawanya habis tak kembali, yakni meninggal di jalan Allah, barulah itu bisa membandingi amalan di bulan Zulhijjah ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amalan apa yang bisa membandingi pahala jihad, harta dan nyawa di bulan Zulhijjah ini? Pertama, puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin uhibba ila Allah ay yata'abbuda lahu fiha min ashri dzil hijjah ya'dilu siyamun kulla yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulla lailatin minha bi qiyami lailatul qadr." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya hari-hari 10 Zulhijjah.
berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa 1 tahun, dan orang yang salat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa besar pahalanya puasa sunnah di bulan ini. Maka janganlah kita lewatkan kesempatan ini walaupun kita belum mampu melaksanakannya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka usahakanlah 2 hari saja, yakni hari ke-8 dan hari ke-9 yang disebut puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa berpuasa Tarwiyah maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan fadilah puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khusus untuk puasa Arafah ini, selain dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, maka di hari itu juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak sekali umat muslim dari siksa api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin aksara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang lebih banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka di hari Arafah. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan amalan puasa di Arafah, di hari Arafah ini, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan apa lagi yang dianjurkan di bulan ini bagi kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci? Tentu saja melaksanakan kurban. Bagi yang diberi rezeki lebih di bulan ini, maka berkurbanlah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhaha fala yaqrabanna musallanan." Barang siapa yang memiliki kemampuan rizki di bulan ini namun dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salatku, kata Nabi. Di dalam hadis lain Nabi lebih keras lagi menegaskan, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi mata yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang dilebihi rizki di bulan ini namun ia enggan melaksanakan kurban, maka kata Nabi tinggal pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, bagi siapa saja yang mampu untuk berkurban di bulan ini, maka berkurbanlah agar kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.